Shalom Naposo yang penuh inspirasi. Kembali kita bertemu di channel YouTube Pengurus Persekutuan Naposo Distrik 18 Jabar Tinggi dalam segmen Naposo Hobi dan Profesi. Nah, kali ini kami dari divisi PPORS maksudnya, kita akan membahas tentang alat musik Batak. Sebelum kita melakukan pembahasan yang lebih jauh, kita akan saksikan penampilan dari narasumber kita terlebih dahulu. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekarang kita di posisi penasaran siapa sih abang-abang ini. Mungkin dari abang yang di ujung paling kiri saya nih, yang paling kiri, boleh dong bang perkenalkan dirinya dulu dan apa profesi abang sehari-hari gitu ya bang. Halo, nama saya Alberto Sitanggang. Kalau profesi saya di bidang musik tradisional Batak ini, di posisi saya di Tagading atau Odap. Odap bang namanya ya. Iya benar, kalau di uning-uningan dia namanya Odap. Oke, lanjut ke yang paling dekat dengan saya. Shalom, nama saya Samuel Sinaga. Kalau misalkan di musik tradisional, saya memegang alat gitar biasanya bang. Cuman ya sambil belajar main sapi juga. Oke, jadi tadi kita udah dengar sedikit tentang abang-abang yang ada di sebelah kiri saya ya. Oke Bang Berto. Ya. Ini saya lihat alat musik yang punya abang ini beda nih dari yang saya punya. Kalau yang saya punya ini kayaknya hampir semua gereja ada dan bahkan di rumah-rumah juga ada. Tapi yang kayak punya abang ini saya lihat unik. Dia seperti kendang pada umumnya tapi digantung. Tadi abang bilang tagading atau odap ya namanya. Mungkin bisa secara singkat abang jelaskan tentang tagading ini. Saya coba jelaskan secara singkat ya mengenai tagading. Tagading ini alat musik tradisional Batak yang terdiri dari 5 buah gendang dan 1 gendang besar di sebelah kanan. Untuk suara tagading ini dia makin ke kiri makin tinggi. Tagading ini ada 2 fungsi. Ada 2 fungsi. Yang pertama dia bermelodi, yang satu lagi dia ritme. Di ritme itu dia untuk lagu-lagu tertentu. Gitu bang ya. Ya, jadi kalau misalnya kalau zaman dulu tagading ini tuh buat upacara adat Batak. Asal muasalnya ya. Ya. Nah, jadi kalau buat memainkan tagading di gondang sabangunan dia ada 2 orang. Yang pertama, satu orang pertama di sebelah kanan, yang paling kanan di gendang yang paling besar, dia bermainnya konstan. Nah, untuk yang satu orangnya lagi, dia memainkan 5 buah tagading ini secara bermelodi. Kalau di gondang sabangunan dia bermelodi sama sarune bolon. Dan perannya itu sangat penting kalau di gondang bolon tagading ini, karena dari dia aba-abanya, dari dia temponya, ketukan segala macem. Nah kalau untuk di ritme itu biasanya buat sambil nyanyi-nyanyi. Iya. Yang kayak di pesta-pesta Batak ya. Bang ya. Kayak pesta Batak bener-bener. Oke. Tadi bang, abang bilang yang sebelah kanan dimainkan secara konstan. Iya betul. Boleh nggak contohin sedikit aja konstannya seperti apa nih contohnya? Oh boleh. Oke, jadi itu teman-teman tadi yang tim pertamanya yang main di sebelah kanan. Nah sekarang kita juga mau dengar sedikit orang keduanya nih. Seperti apa mainnya bang? Contohnya.
Oke. Jadi tadi udah kita saksikan bersama ya teman-teman ya. Setiap kendang-kendang ini punya suara yang beda-beda. Jadi kayak membuat sebuah harmonisasi yang mengajak kita untuk sedikit bergoyang Bang ya. Iya, betul. Sekarang kita mau lanjut nih ke yang di sebelah kiri saya, yang di tengah teman-teman. Saya lihat alat musiknya juga unik nih. Dia ukurannya mirip kayak biola. Tapi setelah saya lihat tadi hanya 2 senar. Ini apa sih Bang? Boleh dijelaskan? Jadi Bang, ini tuh namanya hasapi teman-teman. Ini tuh khas adat Batak Toba. Batak Toba ya. Ya. Nah, pada dasarnya hasapi itu ada 2 Bang yang suka dipakai, tapi bentuknya masih sama kayak gini. Cuman kalau di dalam satu ensemble itu yang hasapi satu namanya hasapi ende, itu yang ikut melodi-melodinya. Kalau yang hasapi satu lagi itu namanya hasapi doal. Doal itu semacam ritme-ritmenya gitu. Oke, ada 2 juga ya. Kayaknya nggak abdol kalau kita nggak dengar contohnya. Yang pertama kita dengar dulu hasapi ende. Kalau bermain hasapi ende Bang ya. Betul Bang. Seperti itu Bang, tipis-tipis aja Bang. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Ya. Oke, yang kedua tadi Bang gimana Bang? Hasapi apa tadi? Hasapi doal. Hasapi doal. Gimana bunyinya Bang? Biasanya kayak gitu-gitu. Seperti iringan pada umumnya mungkin gitar ya, mirip-mirip Ya, gitu ya. ya. Oke Bang, sekarang kita mau bahas nih tentang alat musik Batak ini. Jadi kan tadi kita udah bahas di awal bahwa alat musik Batak itu zaman dulu sering dipakai untuk upacara-upacara adat ya Bang ya. Iya, betul. Nah untuk di masa sekarang Bang, kira-kira bisa nggak sih alat musik Batak ini dipakai untuk sebagai alat untuk melayani Tuhan? Kalau menurutku ya Bang, sah-sah aja sih kalau kita menggunakan alat tradisional Batak di dalam pelayanan, karena kita sendiri juga kan bergereja di AKBP Bang, yang Ya, terkenal dengan gereja kesukuan. suku Batak ya. Iya betul. Jadi dengan kita menggunakan alat tradisional ini di dalam pelayanan mungkin bisa menambah variasi lah dalam musiknya gitu Bang. Dan dipakai juga kan untuk memuliakan nama Tuhan kan. Iya, selama batasannya adalah untuk melayani Tuhan ya. Ya, betul. Kalau menurut Bang Berto gimana Bang? Untuk saya coba jawab simpel ya. Di dalam Alkitab kan tertulis tuh, bersukacitalah dan pujilah Dia dengan kecapi, rebana, suling. Berarti kan memakai alat musik tuh. Nah begitu juga dengan kita. Kita di gereja mayoritas suku Batak, kita pakai alat musik kita, tagading, hasapi, suling dan lainnya untuk memuji muliakan nama Tuhan. Iya, ya. Juga sebagai penambah semangat mungkin Bang ya. Ya betul, dan lainnya juga yang apa sih, kita yang udah besar di tanah perantauan ini kan nggak semuanya itu tahu alat musik Batak tuh. Iya. Secara betul. tidak langsung pun kita akan memperkenalkan ini loh alat musik Batak itu. Iya. Karena kan sekarang juga yang kita tahu Bang ya, di gereja AKBP yang ada di tanah perantauan ini kan juga banyak orang-orang Batak yang udah lahir di tanah perantauan ini kan, jadi Betul. kurang mengetahui tentang bagaimana alat musik tradisional Batak ini seperti apa, Betul, bentuknya, bunyi seperti apa gitu Bang ya. Ya betul. Juga bisa sebagai penambah wawasan mungkin ya. Betul. Oke, Bang Berto. Iya. Boleh nggak sih ajarin tutorial dasar bermain tagading nih Boleh. untuk bisa kita saksikan bersama sebagai materi kita juga nih buat belajar di rumah gitu Bang. Tutorial belajar tagading ya. Iya Bang. Pertama kita mainkan tangan kiri dulu. Kiri. Ya. Nah di sini kita konstan. Kayak tempo Bang ya. Ya, temponya di sini. Di sini kita udah lancar, baru kita masuk ke tangan kanan. Ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah si kanan dia dihitungan ke 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau udah lancar juga, kita bisa masukin pukulan yang lainnya.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah kalau ini udah lancar kita bisa memasukkan pukulan-pukulan lainnya seperti gini dengan tempo agak cepat ya. Jadi mengkombinasikan tempo dengan melodi bang ya, Ya. kurang lebih gitu bang ya. Ya. Nah bang, kira-kira untuk bisa belajar teknik dasar itu butuh berapa lama sih bang? Kalau untuk belajarnya sih itu balik lagi ke diri masing-masing ya. Karena itu kita nggak bisa jadi patokan sih. Biasanya kalau udah niat banget dia bakal cepet. Apalagi kalau udah punya alatnya. Seperti gitu. Cuman untuk dasar belajar tagading kalau buat teman-teman yang belum punya tagading jangan berkecil hati. Bisa beli drum pad untuk belajar dasar-dasar pukulan perkusi. Karena ini kan ini bisa dibilang pukulan alat musik perkusi nih. Iya bang. Karena kan dimainkan dipukul memakai tangan. Ya. Nah, kalau kita bisa belajar apa maksudnya? Belajar pakai drum pad kayak di double stroke, single stroke, paradiddle, dia bakal cepat ke tagading. Karena dasarnya perkusi sama kok. Kalau menurut abang setelah kita kuasain nih teknik dasarnya, bisa nggak sih kita mainin satu lagu sederhana gitu bang dengan teknik dasar tersebut? Bisa. Sangat bisa. 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 Wah lumayan juga ya bang ya. Yang penting sih kita harus banyak latihan bang ya. Ya. Oke, kalau untuk Hasapi gimana nih bang Samuel? Kalau untuk Hasapi sendiri bang, pembelajaran dasarnya mungkin dari cara kita memegang hasapinya dulu bang, kayak gimana. Oh, gimana tuh bang caranya? Nah, memegang hasapinya itu kayak digendong gini bang, kalau misalkan di bahasa Batak mengabing. Mengabing. Ya digendong gini lah, kayak diopa-opa gitu. Tuh. Oke, terus gimana lagi bang? Terus karena saya sendiri bukan pemain hasapi murni bang, jadi saya kalau misalkan bermain hasapi itu susah untuk kayak gini. Jadi saya kayak gini aja ya bang, gak apa-apa bang ya, Iya. senyamannya aja bang. Oke bang, gimana bang? Berhubung saya dari pemain gitar bang, jadi ketika saya megang hasapi lumayan cepat menyesuaikan lah bang dengan hasapinya. Begitu bang. Terus untuk mungkin bisa disebut tutorial ya bang ya. Ya, tutorial. Mungkin untuk tutorial cara memetiknya dulu bang, cara memetik hasapinya sendiri. Gimana tuh bang? Ini kan bunyinya nadanya sol. Sore, ini nadanya sore. Mungkin untuk pertama-tama sih bang, latihan metik-metik dulu aja, gini-gini dulu. Main di satu senar dulu gitu ya? Iya, gini-gini aja dulu. Mungkin nanti kalau habis itu udah lancar, masuklah kita bermain di tangga nadanya, langsung piltik-piltiknya, bunga-bunganya kayak gitu-gitu bang. Nah bang, Ya. kira-kira untuk proses latihannya ini butuh berapa lama nih supaya kita bisa mahir bermain hasapi gitu bang? Mungkin kalau ditanya soal waktu ya bang, nggak ada yang pasti banget sih berapa lamanya, itu tergantung dari kita sendiri ya bang kan ya. Oh berarti tetap kita harus rutin latihan juga ya? Iya betul bang. Nah bang, untuk hasapi sendiri beda dengan gitar itu apa ya? Kalau misalkan gitar kan itu kan udah kita semua tahu senarnya 6 kan. Iya. Nah hasapi ini dia cuma 2 bang. Jadi ya kalau saya sendiri dari gitar ke hasapi lumayan cukup sulit, tapi ya masih bisa lah gitu. Sulit, lumayan sulit. Sulit tapi penyesuaiannya agak mudah gitu? Iya agak mudah. Oke gitu Karena Bang, udah ya. punya basic bang. Nah bang Samuel, Ya bang. tadi kan abang bilang senarnya cuma 2. Ya. Kalau cuma 2 itu bisa nggak sih dipakai untuk memainkan semua jenis lagu rohani, khususnya lagu-lagu rohani Batak nih yang buku ND gitu? Bisa bang, bisa. Ada nggak contoh satu lagu yang buku ND yang bisa dimainkan dengan hasapi? Ada bang, mungkin lagu yang paling simpel aja lah bang ya, yang mungkin sama orang bakal cepat lah belajar lagunya. Boleh bang dimainkan? Boleh bang. Lagunya lagu itu aja bang ya, lagu Marlo Polok bang. Allah. Ini dasarnya dari E bang. Ya, Ya dari E mayor. saya ikutan gitu bang.
Boleh bang, boleh Oke, bang. abang dulu nanti saya nimbrung ya. Oke, siap. Udah abang saya juga ya. Boleh kita Kita jamming. gabung-gabung aja dong. Sedikit dulu yuk bang. Tua. Wah, sentuhan lagunya jadi beda banget ya. Iya dong. Jadi kayak ibadah di Bonapa Sogit kita ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong main keyboardnya keren juga ya. Keren. Lebih keren abang-abangan. Nah, terakhir nih bang, aku ada pertanyaan. Boleh. Menurut abang-abang berdua ini, apa sih harapan abang terhadap generasi muda tentang musik tradisional Batak ini? Ya berdua nih. Bahkan. Harapan pribadi saya, kita yang udah besar di tanah perantauan ini, kita yang lahir di tanah perantauan ini, cintailah alat musik tradisional Batak. Kalau bisa sih kita bisa memainkannya, karena kalau bukan kita siapa lagi? Setuju. Ya. Dari Bang Samuel. Kalau saya bang, saya berharap banget sih bang sama generasi muda, yang apalagi yang udah terlahir di kota gitu bang, yang mungkin kurang mengenal tentang Batak, tentang budaya Batak, musik Batak itu kayak gimana. Saya berharapnya semoga semakin banyak generasi-generasi selanjutnya yang melestarikan alat musik Batak. Karena bang, kalau kita bisa memainkan alat musik Batak itu punya kebanggaan tersendiri gitu bang. Betul. Ada Kalau poin menurut plusnya ya. Ya. Iya betul. Jadi ayo kita lestarikan. Yuk semangat. Kayaknya nggak asik nih kalau nggak ada tantangan kan bang ya. Ya. Gimana nih kalau sekarang kita jamming bareng tanpa latihan? Waduh. Gimana bang? Saya ada tahu satu lagu Mario Jong Autuhan. Abang tahu nggak? Oh iya tahu. Oke, kita coba ya bang ya. Boleh bang. Yang dua siapa nih? Saya aja kali ya. Keyboard aja dulu lah. Oke, keep. Oke. Ternyata seru juga ya bang ya kalau kita mainin iringan lagu rohani dengan alat musik tradisional Batak ini. Jadi gini bang, gimana nanti kalau kedepannya kita bikin video tutorial yang lebih dalam lagi bang nih tentang tagading dan tentang hasapi ini, supaya semakin banyak generasi muda yang lahir di tanah Jawa ini tertarik dengan musik Batak ini gitu loh. Gimana bang? Setuju. Saya sih boleh aja, setuju aja. Cuman ya saya berbagi dengan sesuai dengan apa yang saya bisa aja ya bang, paling bang. Oh ya itu pasti lah bang ya. Setuju. Ya ada tipis-tipis lah bagi-bagi ilmu Siap. dikit. Makin setuju. Oke, asik teman-teman ya. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya ya teman-teman. Nanti kita akan bertemu kembali di tayangan selanjutnya tentang tutorial dasar. Nanti kita akan pecah nih teman-teman. Tutorial dengan tagading aja dan tutorial dengan hasapi saja. Jadi sekian hari ini.
Sampai bertemu di lain waktu ya. Dadah.